Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara rahasia mengalami terobosan dalam pelayanan. Dalam ministry kita masing-masing, karena saya yakin setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, pasti Tuhan kasih pelayanan kepada kita. Kita pelayanan menguatkan yang lemah, bersaksi, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, jadi berkat bagi banyak orang, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah. Jadi Tuhan itu pasti percayakan pelayanan tertentu untuk kita kerjakan yang berguna untuk memperluas kerajaan Allah dan mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa bisa diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah di dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengalami breakthrough? Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami terobosan yang besar? Kuncinya kita itu seperti kayak diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Suatu kali dia berkata, aku ini pokok dan kamu adalah rantingnya. Oke, kalau ranting nggak nempel, lepas ya, maka dia akan jadi kering. Dia bahkan akan mati. Tapi kalau ranting itu nempel kuat, maka semua aliran sari-sari makanan yang ada di pokok bisa mengalir ke ranting. Sehingga ranting itu segar, full of life, penuh kehidupan. Dan hasilnya yaitu buah-buah yang lebat. Doa saya hidup saudara menghasilkan buah-buah yang lebat. Pelayanan saudara menghasilkan buah-buah yang lebat. Pekerjaan, keuangan saudara juga menghasilkan buah-buah yang lebat. Di setiap aspek hidupmu berbuah lebat. Kuncinya apa? Nempel sama pokok sehingga terima impartasinya. Nah, buat saudara jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan keluarga Allah, Tuhan itu sudah menanam kita di dalam gereja ini. Tuhan yang menanam kita. Itu sebabnya kita harus jadi ranting yang menempel. Tentunya pokok yang utama buat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu number one, nomor satu. Tapi saudara juga jangan lupa, ketika Tuhan membuat kita jadi ranting yang menempel di dalam satu gereja, menanamkan kita dalam satu gereja, maka kita pun harus belajar untuk menempel, jadi ranting yang nempel kuat untuk terima impartasi. Sehingga benar-benar kita itu jadi ranting yang berbuah lebat, bertumbuh maju dan mengalami terobosan. Bukan stagnasi, banyak orang dalam pelayanannya stagnasi. Saya berdoa dalam pelayanan saudara ada terobosan, dalam kelompok saudara ada terobosan. Kalau Anda adalah seorang full timer di dalam gereja keluarga Allah, Anda mengalami terobosan. Anda seorang guru kids, Anda seorang pengkhotbah, Anda seorang staf gembala. Apapun pelayanan saudara di dalam gereja keluarga Allah, doa saya Anda mengalami terobosan. Tapi untuk mengalami terobosan kita perlu jadi ranting yang nempel sama Bapak rohani kita ini. Ya, dan di gereja kita ini Bapak rohani kita adalah gembala kita, yaitu Pak Obaja. Belajar untuk bisa nempel. Saya sendiri pun sejak dari awal saya berusaha untuk nempel sehingga saya bisa menerima impartasi semaksimal mungkin. Dan saya boleh ngomong begini sama saudara, saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Tentunya yang pertama semuanya karena Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi yang kedua jangan lupa, saya ada sebagaimana saya ada sekarang juga karena saya dimuridkan, dimentor, saya terima impartasi dari Pak Obaja. Dan di situ saya bertumbuh, maju, dan mengalami terobosan yang luar biasa di dalam pelayanan. Saya masih ingat pertama kali saya diutus untuk merintis gereja di Jogja. Dari Solo, saya selalu setiap minggu ke Jogja. Ya, dan setiap hari tertentu saya pemuritan juga di Jogja. Tapi di luar itu saya balik lagi ke Solo karena saya seorang anak ya, anak Pak Obaja. Jadi saya punya opportunity, saya punya kesempatan untuk duduk, kemudian ngobrol, asking question, menanyakan berbagai macam pertanyaan.
Belajar. Di situ saya duduk dan saya belajar dari seorang guru, dari seorang master, dari bapak rohani yang juga adalah bapak jasmani. Saya belajar gimana jadi gembala, gimana untuk memimpin, gimana untuk menyelesaikan masalah. Gimana leadership itu, gimana tentang visi, gimana menyampaikan firman Tuhan. Saya belajar. Dan saya duduk di bawah urapan Pak Obaja, terus absorbing. Di situ saya bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, maju sampai hari ini. Terobosan demi terobosan terjadi. Kenapa? Karena nempel. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan nggak ngerti prinsip ini. Ya, sehingga walaupun secara jasmani kita ada di gereja ini, kita ada di gereja keluarga Allah, tetapi pikiran dan hati kita nggak nempel. Spirit kita nggak nempel. Ya, ibaratnya seperti Anda sedang mendengarkan sharing saya ini. Kalau sekalipun video ini Anda dengarkan, audio ini sudah dengarkan, tapi pikiran saudara kemana-mana, Anda nggak nempel. Ya, hati saudara sedang kemana-mana, sedang memikirkan, sedang menggumulkan ini itu dan lain sebagainya. Saya yakin apa yang Anda serap, apa yang Anda absorb dari sharing saya ini sedikit, tipis. Ibaratnya ranting dapatnya cuma sedikit, susah berbuah. Hanya ketika pikiran kita nempel, fokus banget, hati kita tertuju banget. Di situ kita bisa absorb. Dan ketika absorb, dapatnya banyak. Hidup kita akan berbuah lebat, pelayanan kita akan berbuah lebat. Ini penting sekali. Berapa waktu yang lalu kita kedatangan seorang hamba Tuhan di gereja kita dari Nigeria, namanya Pastor Samson Dabas. Anda ngerti ya? Jadi dia sementara datang ke gereja kita, saya ada waktu untuk duduk dan ngobrol banyak sama dia. Dan saya belajar. Saya belajar semaksimal yang saya bisa pelajari. Ya, saya pelajari. Oh, ternyata sama-sama doa puasa, tapi bobot doa puasanya dia sama saya berbeda. Saya doa puasa 40 hari dibandingkan sama dia. Cerita pengalamannya doa puasa 21 hari. Bobotnya nggak sama. Beda kelas. Kenapa? Karena saya doa puasa 40 hari, setiap hari saya buka puasa jam 6 sore, setelah jam 6 sore. Ya, tiap hari. Oke. Tapi dia doa puasa 21 hari tanpa buka sama sekali. Nggak makan sama sekali. Saya lupa tanya minum apa tidak, tapi nggak makan 21 hari. Dan dia naik ke gunung untuk berdoa sendiri. Kalau kita orang Jakarta, kita ngomong naik ke gunung, kita ke Bogor, kita ke puncak untuk doa, di situ banyak resort yang bagus, hotel yang bagus, kita happy, kita senang. Ya, kita ngadem di sana. Tapi dia naik ke gunung itu benar-benar ke tempat yang tandus, gersang. Jadi secara jasmani itu nggak ada apa-apanya. Dia tidak tidur di hotel, tapi dia tidur di alam. Di bebatuan, di atas pasir, di atas rumput. Coba saudara renungkan itu. Jadi dia menyalipkan kedagingannya begitu rupa. Dan di situ Tuhan bawa dia mengalami pengalaman rohani sampai di ketinggian rohani, di level tertentu yang kita tidak akan alami kalau kita nggak berani untuk sampai di level itu. Jadi sama-sama doa puasanya, tapi beda. Itu sebabnya kita butuh untuk memperhatikan sehingga kita ini bisa nyerapnya, absorbnya jadi ranting yang absorbnya besar. Sehingga kita berbuahnya lebat. Saya mau bacakan satu ayat ya yang sangat jadi berkat buat saya. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-17. Dan berkatalah ia kepada mereka. Ini Gideon ngomong sama orang-orangnya. Ya. Sama 300 tentaranya yang kita semua tahu kisahnya itu. Akhirnya Tuhan pakai mereka untuk mengalahkan tentara Midian yang puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Dan mereka mengalami kemenangan besar. Coba Anda perhatikan, ada secretnya, ada rahasianya. Ya, ayat 17. Dan berkatalah ia kepada mereka. Apa katanya?
perhatikanlah aku. Gideon ngomong, perhatikanlah aku. Dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Ini konsep pemuritan yang menurut saya tidak banyak orang yang menangkap dan memahami ini. Ya, makanya banyak orang belajar sama guru yang sama, sama orang hebat yang sama, tapi hasilnya lain. Karena hanya murid tertentu yang ngerti pentingnya memperhatikan. Gideon ngomong, perhatikan aku. Jangan yang lain. Perhatikan aku. Dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Oke. Nah, saya pernah dengar cerita bagaimana Bishop David Oyedepo ya memuridkan orang-orangnya dia. Itu luar biasa sekali. Ayat ini jadi remanya. Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Dia ngomong sama murid-muridnya. Apa yang aku lakukan, kamu lakukan. Perhatikan. Pay attention. Apa yang aku lakukan, kamu lakukan. Persis. Dan apa yang tidak aku lakukan, jangan sampai mataku ngelihat kamu melakukan itu. Jadi mereka strict sekali. Mereka pemuritannya kuat, kencang sekali. Ya. Jadi disuruh memperhatikan. Nah, sebagian orang kalau tidak memperhatikan, kayak tadi cerita saya soal doa puasa, merasa sudah doa puasa 40 hari. Tapi kualitasnya beda. Hanya ketika kita memperhatikan doa puasa itu sampai levelnya gimana sih? Kalau kita memperhatikan sampai sedetil itu, nanti jalaninya bobotnya beda. Dan begitu bobotnya beda, anointing impartasinya juga beda. Begitu impartasinya beda, berbuahnya juga beda. Satu murid David Oyedepo yang benar-benar sangat memperhatikan dan melakukan yang dia lakukan, tidak melakukan yang dia tidak lakukan. Namanya Pastor Paul Enenche. Ya. Wow! Absorbingnya kencang sekali. Belajarnya, doa puasanya diabsorb. Khotbahnya diabsorb. Gaya memimpinnya diabsorb. Cara menyelesaikan masalahnya diabsorb. Pola berpikirnya diabsorb. Cara ngambil keputusannya diabsorb. Dan karena dia absorbnya kencang seperti itu, jadi dia. Tadinya belum apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tapi sekarang jadi. Hasilnya dahsyat sekali. David Oyedepo, bapak rohaninya, ya dia membangun gereja, gedung gerejanya kapasitas 50.000 tempat duduk. Luar biasa ya, gedung kita di PIK saja masih cuma ribuan, tapi ini 50.000 tempat duduk. Anda bayangkan itu. Tapi muridnya Paul Enenche, dia sudah baru aja berapa tahun yang lalu selesai membangun gedung gereja kapasitas 100.000 tempat duduk. Wow! Anda coba renungkan itu pemuritannya kencang sekali. Itu benar-benar kayak dicetak impartasi yang kuat sekali, makanya berbuah lebat. Tapi David Oyedepo enggak berhenti juga. Dia sedang membangun stadion, mungkin 1-2 tahun lagi selesai. Ya, itu kapasitas 150.000 tempat duduk. Terus Tuhan bawa mereka from glory to glory, terus maju terus. Kenapa? Pemuritan yang kuat sekali. Nah, kita ditanam di gereja keluarga Allah. Saya mau saudara menyadari Tuhan ingin kita ini memperhatikan perkataan Gideon ini. Perhatikanlah aku. Kalau bapak rohani kita adalah Pak Obaja, perhatikan Pak Obaja. Cara dia memimpin. Ya, mungkin juga saudara bisa memperhatikan apa yang saya lakukan juga. Cara ngambil keputusan, cara berpikir, cara menyampaikan firman Tuhan, cara memimpin, mengkoordinasikan ini itu dan lain sebagainya. Anda perhatikan. Asking question, tanya. Saya kalau pergi ke Nigeria belajar, saya tanya. Saya ketemu sama Pastor Samson Dabas karena dia ada di Nigeria, dia lebih banyak bisa belajar. Ya, saya ketemu sama dia di Indonesia, saya duduk, saya tanya, saya duduk berjam-jam, saya tanya, bukan cuma hai, no, bukan cuma bercanda saja, tapi saya tanya, saya belajar, absorb, little details, detail-detail kecil saya absorb, pikiran saya, hati saya nempel banget, saya absorb, sehingga saya dapat banyak dan sebanyak impartasi yang dapat itu berbuahnya lebih lebat lagi.
Jadi hari ini saya tantang saudara sebagai KKS. Saudara tangkap cara Pak Obaja memimpin kelompok saya. Saudara absorb itu. Cara Pak Obaja menggembalakan. Saudara absorb itu. Nanti akan melihat bagaimana impartasi kuat terjadi. Dan kemudian terobosan-terobosan besar akan Anda alami dalam kehidupan saudara. Ya, jadi ini kuncinya. Perhatikanlah aku. Disuruh memperhatikan. Karena kalau ngelihat sekilas beda sama memperhatikan. Alkitab ngomong ada orang-orang yang melihat tapi tidak melihat. Kenapa? Nggak pay attention. Jangan sampai saudara melihat tapi tidak melihat. Anda ada di tengah revival, sudah punya Bapak Rohani Pak Obaja yang luar biasa, tapi Anda nggak belajar apa-apa karena melihat tapi tidak melihat. Tidak memperhatikan, hanya orang yang memperhatikan, mempelajari, kita bisa mengabsorb. Lakukan yang dia lakukan. Jangan lakukan yang dia jangan lakukan. Itu pemuritan, itu impartasi kuat. Dan Anda akan dapat impartasi yang akan mengubah hidup saudara, mengupgrade kapasitas saudara, dan membawa saudara mengalami terobosan besar. Apa yang dialami Pak Obaja, Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang saya alami, Tuhan juga lakukan tuh bahkan double porsi dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Perhatikan aku. Lakukanlah apa yang aku lakukan. Ini key. Ini kunci, ini penting. Dan saya berdoa sementara sudah mengerjakan itu. Kelompok selmu ngalamin terobosan. Pelayanan sudah dibawa to the next level. Bahkan di dalam pekerjaan, keuangan saudara. Tuhan memperluas wilayah saudara. Tuhan membuat saudara from glory to greater glory. Kemuliaan yang semakin besar. Kuncinya apa? Hakim-Hakim 7 ayat 17. Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Saya berdoa sharing ini menginspirasi jadi berkat buat saudara dan alami breakthrough di dalam kehidupan saudara. Kalau Anda diberkati melalui sharing ini, subscribe di channel JSM, sharekan video ini kepada teman-teman saudara, kasih likes juga ya. Dan salam keluarga Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara. Amin.